Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan kali ini. Nah, perkenalkan saya Radisha Putri Maharani selaku moderator yang akan membantu kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Adapun judul pelatihan kita yaitu berani membangun usaha di usia muda yang akan dibawakan oleh saudari Nurul Radifa. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Radifa. Di sini saya akan membawakan materi dengan berani membangun usaha di usia muda. Nah, jadi tolong admin next slide. Nah, jadi kewirausahaan bukan lagi hal yang sangat asing dipahami bahkan dilakukan, apalagi di era globalisasi dan era digitalisasi seperti sekarang ini. Sudah banyak masyarakat mengerti kewirausahaan, bahkan ada orang-orang yang sudah sukses menjadi wirausaha, namun bagaimana menjadi seorang wirausaha? Nah, cara memulainya atau apa yang harus dilakukan? Masih banyak masyarakat yang belum memahami, demikian juga dengan anak-anak muda saat sekarang ini. Masih ada yang belum paham bagaimana memulai menjadi wirausaha, meskipun banyak juga di kota-kota besar lainnya, anak-anak muda sudah sukses memiliki beberapa usaha. Di era digital yang berkembang pesat, peluang untuk memulai usaha semakin terbuka lebar bagi generasi muda. Kombinasi antara pemahaman teknologi, kreativitas, dan keberanian untuk mengambil risiko menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan. Materi ini akan membahas bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan peluang di era digital, menumbuhkan jiwa inovatif dan kreatif, serta strategi untuk membangun usaha yang berkelanjutan. Next. Nah, peluang usaha digital bagi generasi muda. Generasi muda memiliki keunggulan sebagai digital native yang tumbuh besar dengan teknologi dan internet. Hal ini memberikan mereka pemahaman tentang tren pasar dan perilaku konsumen online. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan keunggulan mereka sebagai digital native, penting juga untuk teman-teman memahami konsep tentang digital native. Jadi, digital native mengacu pada mereka yang lahir dan tumbuh di era digital, di mana teknologi digital menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda yang bisa dibilang memiliki kehidupan yang berdampingan dengan digital, mereka juga memiliki kecakapan dalam menggunakan media sosial, memanfaatkan platform online, dan mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Dalam era digital ini, komunikasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Generasi muda sebagai digital natif memiliki kemampuan komunikasi digital yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka dapat dengan mudah berkomunikasi melalui berbagai platform digital seperti email, chat, dan juga media sosial. Beberapa peluang usaha digital yang bisa dimanfaatkan itu seperti e-commerce, yang dimana generasi muda dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan internet untuk mendirikan dan mengoperasikan bisnis e-commerce. Mereka dapat membuat toko online untuk menjual produk atau jasa mereka kepada pelanggan secara daring. Dengan pengetahuan mereka tentang media sosial dan optimasi mesin pencari, mereka juga dapat memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan mereka. Yang kedua itu startup, yang dimana generasi muda dapat menggunakan keinginan mereka untuk berinovasi dan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital untuk menciptakan startup mereka sendiri. Mereka dapat mengidentifikasi masalah atau kebutuhan di pasar, lalu menggunakan teknologi untuk mengembangkan solusi yang inovatif. Yang ketiga, content creation, di mana generasi muda dapat memanfaatkan keahlian mereka dalam menggunakan media sosial, blogging, atau pembuatan konten untuk menjadi konten kreator. Mereka dapat menghasilkan konten menarik seperti video, artikel, podcast, atau gambar yang dapat dilihat dan diakses oleh banyak orang. Melalui konten yang kreatif dan berkualitas, generasi muda dapat menjalin kerjasama dengan merek atau perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Yang keempat, digital marketing. Generasi muda dapat menggunakan kemampuan komunikasi digital mereka untuk menjadi ahli dalam pemasaran digital. Mereka dapat menjadi konsultan pemasaran digital atau bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan strategi pemasaran
untuk mengoptimalkan kehadiran mereka secara online. Mengenai digital marketing, mereka dapat menggunakan strategi seperti optimasi mesin pencari, pemasaran melalui media sosial, advertising digital, dan analisis data untuk membantu perusahaan memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan mereka. Yang kelima adalah online coaching atau tutoring, di mana generasi muda dapat memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam bidang tertentu untuk menyediakan layanan coaching atau tutoring secara online. Mereka dapat menyediakan kursus online, mentorship, atau sesi belajar jarak jauh melalui platform video conference seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Dengan memanfaatkan teknologi digital, generasi muda memiliki berbagai peluang usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Dengan peluang yang ada dalam dunia usaha yang semakin terdigitalisasi, generasi muda sebagai digital native memiliki keunggulan yang unik dan dalam memanfaatkan perkembangan ini. Sumber terupdate, media sosial, platform online, dan akses internet yang mudah memberi generasi muda keuntungan besar dalam mengembangkan usaha mereka. Next. Bisa di next lagi. Nah, perkembangan dunia usaha yang terdigitalisasi. Meskipun ada banyak peluang bagi para pengusaha muda di ranah digital, penting untuk mempertimbangkan potensi kendala dan tantangan yang terkait dengan bisnis digital. Salah satu perhatian yang perlu diatasi adalah dampak penggunaan media sosial dan teknologi digital yang berlebihan pada generasi muda. Penggunaan berlebihan media sosial dan teknologi internet dapat menyebabkan berbagai efek negatif, terutama bagi generasi muda yang lebih rentan terhadap pengaruhnya. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa paparan terus-menerus dapat media sosial dapat menyebabkan masalah seperti penurunan daya tahan konsentrasi, peningkatan kecemasan, dan juga depresi, serta pandangan yang terdistorsi terhadap realitas karena sifat terkurasi dari konten online. Selain itu, potensi kecanduan pada media sosial dan menggunakan internet menimbulkan risiko signifikan terhadap kesejahteraan mental dan produktivitas generasi muda. Selain itu, meskipun kewirausahaan digital memiliki manfaat, kondisi kompetitif di ruang digital juga sangat intens. Hambatan masuk bagi banyak bisnis digital relatif rendah, menyebabkan oversaturasi di segmen pasar tertentu dan peningkatan persaingan. Hal ini dapat membuat sulit bagi pengusaha digital baru untuk muncul dan berhasil menonjolkan di ruang persaingan digital yang begitu padat. Penting bagi para pengusaha muda untuk masuk pada usaha bisnis digital dengan perspektif yang seimbang, mempertimbangkan tidak hanya peluang potensial, tetapi juga risiko dan tantangan yang terkait dengan dunia digital. Memahami risiko yang mungkin dihadapi dapat membantu calon pengusaha digital membuat keputusan yang terinformasi dan menavigasi ranah kompleks dunia bisnis digital. Next slide. Nah, dalam strategi generasi muda dalam menciptakan sumber pendapatan, untuk memanfaatkan keunggulan mereka sebagai digital native dalam memanfaatkan peluang perkembangan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi ini, generasi muda dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama itu membangun jaringan bisnis. Generasi muda dapat memanfaatkan jejaring sosial dan platform digital lainnya untuk membangun relasi bisnis. Mereka dapat bergabung dalam komunitas online yang relevan dengan bidang usaha bagi mereka atau menghadiri acara dan konferensi yang diadakan secara online. Membangun jejaring bisnis yang kuat akan membantu generasi muda dalam mendapatkan peluang kerja, mitra usaha, dan juga pelanggan potensial. Memanfaatkan kemampuan digital mereka, generasi muda juga dapat membuat konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian calon mitra ataupun pelanggan. Yang kedua yaitu memanfaatkan kemampuan kreatif dalam konten kreator. Generasi muda sering sekali memiliki keterampilan di bidang konten kreator. Mereka dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan konten yang menarik dan juga kreatif untuk menciptakan sumber pendapatan. Mereka dapat menjadi seorang blogger, YouTuber, atau influencer di media sosial. Dengan membangun pengikut yang besar dan mendapatkan sponsor atau bekerja sama dengan merek tertentu, generasi muda dapat menghasilkan pendapatan melalui endorsement atau iklan dalam konten mereka. Yang ketiga adalah memanfaatkan keahlian dalam digital marketing.
yaitu generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia digital dapat memanfaatkan keahlian mereka dalam digital marketing untuk membangun bisnis-bisnis yang membutuhkan strategi pemasaran online. Mereka dapat menjadi freelance digital marketer atau bahkan membuka perusahaan konsultan pemasaran digital mereka sendiri. Yang keempat, mengembangkan aplikasi atau platform digital. Generasi muda dapat memanfaatkan keunggulan mereka dalam hal pemahaman teknologi digital untuk mengembangkan aplikasi ataupun platform digital. Mereka dapat mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan di pasar dan menciptakan solusi digital untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah menjadi freelancer, di mana generasi muda ini sangat gampang menggunakan keahliannya dalam keterampilan digital mereka untuk menjadi freelancer. Mereka dapat menawarkan jasa desain grafis, penulisan konten, pengembangan web, dan juga bahkan mengajar secara online. Next. Nah, dalam menumbuhkan jiwa inovatif dan kreatif, di era digital yang penuh dengan perubahan cepat dan kemajuan teknologi, kewirausahaan semakin menjadi pilihan menarik bagi generasi muda. Dalam konteks membangkitkan semangat kewirausahaan bagi generasi muda, pentingnya inovasi semakin penting. Inovasi tidak hanya menjadi ide yang menarik, tetapi juga menjadi kunci utama dalam menjadikan kewirausahaan sebagai pilihan yang menarik. Ketika generasi muda ini diarahkan untuk menjadi wirausaha, mereka tidak hanya diajarkan untuk mengikuti tren, tetapi juga menciptakan tren baru dalam bisnis mereka. Generasi muda perlu terus mengasah kemampuan berpikir out of the box-nya dan menciptakan solusi yang unik. Next, tolong. Nah, ada beberapa cara untuk menumbuhkan jiwa inovatif dan juga kreatif. Yang pertama, yaitu membangun usaha yang sukses untuk membutuhkan perencanaan yang matang dan eksekusi yang disiplin. Yang pertama itu kita harus riset pasar, di mana kita harus memahami target pasar, pesaing, dan juga tren industri. Yang kedua, model bisnis yang jelas. Menentukan bagaimana bisnis akan menghasilkan uang dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang ketiga, pemasaran digital yang efektif. Memanfaatkan media sosial, SEO, dan juga iklan online untuk menjangkau pelanggan. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan yang baik, mengelola arus kas, anggaran, dan investasi dengan bijak. Selanjutnya membangun tim yang solid, merekrut karyawan yang kompeten dan memiliki visi yang sama. Selanjutnya fokus pada pelayanan pelanggan, memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan agar mereka menjadi pelanggan setia. Next, tolong. Next lagi. Oh, sebelumnya, sorry. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Adapun kesimpulannya, dalam menghadapi era digital yang penuh dengan peluang dan tantangan, generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan sumber pendapatan melalui berbagai usaha digital dan produksi konten digital hingga pengembangan aplikasi atau platform digital. Kemampuan mereka untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menciptakan sumber pendapatan di era digital ini. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi terkait berani membangun usaha di usia muda. Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang telah disampaikan, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang kiranya masih bingung terkait dengan materi yang telah disampaikan, saya persilakan untuk menekan tombol raise hand. Untuk penanya pertama, Kak Lutfia, saya persilahkan. Baiklah, pertanyaan itu, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan generasi muda dalam memanfaatkan peluang perkembangan dunia usaha semakin terdigitalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk lebih memperjelas, pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Selanjutnya untuk penanya kedua kepada Kak Divina, saya persilahkan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya, untuk khususnya kita sebagai generasi muda, apa dampak negatif dari penggunaan media sosial dan teknologi digital yang berlebihan pada generasi muda? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk lebih memperjelas, mungkin pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Oke Kak. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga kepada Kak Akila, saya persilahkan. Jadi saya ingin bertanya, apa tantangan generasi muda dalam membangun bisnis di era digital? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk lebih memperjelas, pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaan dari Kak Rafli, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan generasi muda dalam memanfaatkan peluang perkembangan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi. Jadi, dalam membangun jaringan bisnis ini, kita dapat memanfaatkan kemampuan kreatif dalam konten kreator, serta juga kita bisa memanfaatkan keahlian dalam digital marketing, mengembangkan aplikasi atau platform digital, dan juga menjadi freelancer. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Devina, yaitu dari pertanyaan dari Kak Devina, apa dampak negatif dari penggunaan media sosial dan juga teknologi digital yang berlebihan pada generasi muda? Jadi dampak negatifnya itu dapat penurunan daya tahan konsentrasi, peningkatan kecemasan dan juga depresi, serta pandangan yang terdistorsi terhadap realitas. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Akila, apa tantangan generasi muda membangun bisnis digital, bisnis di era digital? Jadi tantangan yang pertama tentu saja itu persaingan ketat, perubahan tren yang cepat, keterbatasan modal, kurangnya pengalaman dan juga kredibilitas dan kepercayaan, serta penguasaan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Mungkin untuk penanya pertama, apakah jawabannya sudah jelas ataukah masih ada tanggapan lebih lanjut? Sangat cukup, sangat jelas dan sangat memberikan pengetahuan lebih buat saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, apakah jawabannya sudah jelas ataukah masih ada tanggapan lebih lanjut? Sudah jelas Kak, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penanya ketiga, apakah jawabannya sudah jelas ataukah masih ada tanggapan lebih lanjut? Sudah cukup, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian,
Sebelumnya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau sudah cukup? Baik teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya cukupkan sesi tanya jawabnya pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, saya persilakan kepada admin untuk mengirimkan link sosial media Rumah BUMN Makassar, kemudian informasi terkait dengan e-katalog dari Divisi Digital Marketing dan juga Redeem Code pada pelatihan kali ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang kiranya belum follow akun Instagram, TikTok, dan juga subscribe YouTube Rumah BUMN Makassar, teman-teman boleh mengklik link yang akan dikirimkan oleh admin. Dan juga untuk teman-teman yang kiranya memiliki bisnis, silahkan untuk mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM, di mana ini menjadi kesempatan untuk teman-teman sekalian dalam memperluas jangkauan bisnisnya dan juga kesempatan untuk baik teman-teman sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi saya lanjutkan untuk teman-teman yang memiliki produk, silakan untuk mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM, di mana ini menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk memperluas jangkauan bisnisnya dan juga mengikuti berbagai kesempatan seperti event, bazar, dan juga pameran. Baik, untuk admin mungkin boleh dikirimkan link-link yang saya sebutkan tadi. Teman-teman sekalian, untuk redeem code-nya yaitu DIM21, huruf besar semua. Nah, selanjutnya saya akan membacakan panduan untuk mendownload e-sertifikat teman-teman. Pertama-tama, teman-teman perlu untuk login di akun link UMKM, kemudian klik titik tiga pada bagian profil dan klik akses sertifikat saya. Nah, setelah itu teman-teman silakan untuk memasukkan redeem code pada pelatihan kali ini dan juga mengisi survei terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman memasukkan redeem code dan mengisi survei, teman-teman boleh untuk langsung mendownload e-sertifikatnya dalam bentuk PDF. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan kali ini, untuk teman-teman yang kiranya tidak terkendala jaringan, boleh untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang kiranya tidak terkendala jaringan, mungkin boleh on cam untuk sesi foto bersama, teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, sesi foto bersama akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Nah, lagi kita boleh foto pakai pose RB. Sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik teman-teman sekalian, itulah pelatihan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya Radisha Putri Maharani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.